17. Bagian bunga yang menghubungkan antara bunga dengan batang adalah A. Mahkota bunga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Witrindra. Kali ini kita akan membahas PAS atau penilaian akhir semester untuk kelas 6 tema 1. Nah, ini adalah soal-soal untuk ujian akhir semester 1 ya. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi pembahasannya, Ibu akan menjelaskan dulu di sini kalau pada soal PAS kali ini untuk adjektifnya ada 4 buah dan untuk isian pendeknya itu ada 4. Jadi nanti total poin nilainya menjadi 10. Karena untuk adjektif poin nilai kita benar dapat 1 dan untuk isian pendek kalau benar poin nilainya dapat 2. Maka 4 kali 1 dapat 4 dan 3 kali 2 dapat 6. Jadi kalau Ananda betul semua, maka 1 pembelajaran dan 1 KD ini Ananda akan mendapatkan nilai 10. Baiklah, kita akan mulai pada soal pertama, yaitu salah satu nilai yang terkandung pada sila kedua adalah A. Kerukunan antar umat beragama, B. Menghargai hak asasi manusia, C. Cinta tanah air, D. Tidak boros. Maka jawabannya adalah ya, benar. Jawabannya adalah B. Manusia menghargai hak manusia. Kita tandai ya dengan menebalkannya. Kita tandai dengan menebalkannya dan menukar warnanya agar Ananda ingat apa jawaban dari pertanyaan yang pertama ini. Oke, lanjut kita ke soal yang kedua. Sikap yang baik ketika musyawarah diadakan adalah A. Tidak berani mengajukan pendapat, B. Menghargai pendapat orang lain, C. Menghargai pendapat teman dekat saja, D. Tidak menerima pendapat orang lain. Maka jawabannya adalah B. Oke, benar Ananda ya, jawabannya B, yaitu menghargai pendapat orang lain. Masuk kita ke soal yang ketiga, yaitu dasar negara yang menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia adalah A. Garuda Pancasila, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Pancasila, D. Bhinneka Tunggal Ika. Maka jawabannya adalah C. Pancasila. Kalau Ananda memilih yang A, itu gambar Pancasilanya atau lambangnya. Jadi lambangnya itu gambar burung Garuda Pancasila. Sementara alat pemersatunya itu sendiri adalah Pancasila. Oke, lanjut kita pada soal yang keempat, yaitu lambang di bawah ini adalah sila yang keberapa? Itu adalah pohon beringin. Nah, pohon beringin ini adalah lambang sila yang pilihannya ada A2, B3, C4, dan D5. Maka jawabannya adalah
B, yaitu lambang yang ketiga. Oke, kita lanjut lagi nomor 5-nya. Nah, 5-nya isian pendek. Lengkapilah sila Pancasila berikut ini. Persatuan titik-titik. Nah, kamu harus ingat Pancasila itu ada 5, dan sila keberapa ini yang ada kata-kata persatuan pada awalnya? Ya, benar jawabannya, yaitu sila ketiga. Maka bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Benar, anak ibu. Oke, kita tulis di sini jawabannya. Indonesia. Kita tandai lagi dengan menebalkannya dan memberi warnanya ya. Lanjut kita ke nomor 6, yaitu pertanyaannya, dengan bermusyawarah kita akan terbiasa menghargai perbedaan titik-titik. Maka jawabannya adalah perbedaan pendapat. Iya, benar anak ibu. Jadi jawabannya adalah perbedaan pendapat. Oke, kita tandai lagi. Lanjut kita ke nomor 7. Nomor 7, menghargai hasil karya orang lain termasuk penerapan sila yang ke titik-titik dari Pancasila. Maka jawabannya adalah sila yang kelima. Oke, pintar. Sekarang kita masuk kepada soal ke-8, yaitu bahasa Indonesia. Nah, soal pertamanya atau yang ke-8 yaitu suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri disebut A. Kalimat utama, B. Kalimat penguat, C. Kalimat penjelas, D. Kesimpulan. Maka jawabannya yang paling tepat adalah D, yaitu kesimpulan. Oke, lanjut kita ke soal 9. Sebuah kalimat dapat dianggap sebagai fakta jika pernyataan di dalamnya memaparkan situasi yang A. benar-benar terjadi, B. baru saja terjadi, C. akan terjadi, D. kemarin terjadi. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu benar-benar terjadi. Itu yang dikatakan fakta. Lanjut kita ke soal yang nomor 10. Ciri-ciri kesimpulan yang baik yaitu A. menggunakan kosakata tidak baku, B. dimulai dari umum ke khusus, C. berisi pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, D. berisi suatu pernyataan yang dibuat sama persis dengan kalimat aslinya. Maka jawabannya adalah C. Oke, benar, C. Lanjut kita ke soal nomor 11. Nomor 11 ada teks yang harus kita baca untuk menjawab pertanyaannya. Mari kita baca sama-sama. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, yaitu di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur,
dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bonce di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Untuk pertanyaan nomor 11 yaitu, sesuai bacaan di atas atau yang sudah kita baca tadi, nama dataran tinggi yang ada di Aceh adalah A. Dieng, B. Alas, C. Tengger, dan D. Bone. Maka jawabannya yang paling tepat adalah B. Alas. Oke, lanjut kita ke isian pendek. Ide pokok dari paragraf di atas adalah, apa ide pokok dari bacaan kita di atas? Nah, ide pokoknya adalah tentang dataran tinggi. Oke, dataran tinggi ya, ide pokoknya. Lanjut kita ke soal nomor 13. Untuk membuat kesimpulan, kita harus membaca secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga titik-titik. Apa jawabannya? Ya benar, jawabannya dari awal hingga akhir. Oke. Lanjut kita ke nomor 14. 14 pertanyaannya adalah, kata yang digunakan sesuai pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan disebut kata baku. Oke, pintar semua anak ibu. Nah, sekarang kita masuk ke soal 15, yaitu tentang pembelajaran IPA. Jadi dalam suatu tema itu ada 5 pembelajaran, yaitu ada PKN, BI, IPA, IPS, dan SPDP. Dan masing-masing soalnya ada 7 pada PAS kali ini. Oke, masuk kita ke soal nomor 15. Soal nomor 15, penyu berkembang biak dengan cara A. Vivipar, B. Ovipar, C. Ovovivipar, dan D. Paidogenesis. Nah, kita tahu penyu itu berkembang biaknya dengan cara bertelur. Oke. Nah, untuk yang A, vivipar itu artinya melahirkan. Yang B, ovipar artinya bertelur. Yang C, ovovivipar artinya beranak dan bertelur. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu bertelur. Oke, benar semuanya. Lanjut kita ke soal 16. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu A. Bunga kaktus, B. Bawang bombay, C. Pakis atau paku, D. Pohon pisang. Nah, Anda ingat lagi, kalau yang A, bunga kaktus, dia berkembang biak biasanya dengan urat atau tumbuhan anakan. Yang B, dengan umbi lapis. Yang C, spora, dan yang D, pohon pisang juga anakan. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu pakis atau tanaman paku. Masuk kita ke soal 17. Bagian bunga yang menghubungkan antara bunga dengan batang adalah
A. Mahkota bunga. B. Dasar bunga. C. Kelopak bunga. D. Tangkai bunga. Maka jawabannya di sini yang paling tepat adalah D, yaitu tangkai bunga. Sekarang kita masuk ke nomor 18. Perhatikan gambar di bawah ini. Tumbuhan pada gambar di atas berkembang biak dengan cara A. Umbi batang. B. Umbi akar. C. Umbi lapis. D. Akar tinggal. Nah, kita tahu ini adalah tanaman. Iya benar, tanaman wortel. Maka wortel berkembang biak dengan cara umbi akar. Maka jawaban di sini yang paling tepat adalah B. Umbi akar. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu nomor 19. Alat kelamin jantan pada bunga yaitu, masih ingat pelajaran yang kemarin? Apa alat kelamin jantan pada bunga? Nah, kalau pada betina dia itu kepala putih, pada jantan alat kelaminnya yaitu benang sari. Nah, benang sari, benar semua ya. Kita lanjut ke soal nomor 20. Perkembangbiakan yang terjadi karena bantuan manusia itu disebut apa yuk? Disebut vegetatif buatan. Oke, vegetatif buatan ya, kalau yang buatan manusia. Tapi kalau yang mereka sendiri melakukan perkembangbiakannya, maka itu disebut vegetatif alami. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 21. Melestarikan hewan dan tumbuhan bertujuan agar tidak mengalami apa? Mengalami kepunahan. Oke. Sudah habis soal IPA, sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu IPS. Untuk soal IPS yang pertama atau nomor 22, soalnya adalah negara ASEAN yang berbentuk kepulauan adalah A. Laos, B. Thailand, C. Filipina, D. Vietnam. Jawabannya yang paling tepat adalah C. Filipina. Lanjut kita ke nomor 23. Negara ASEAN yang berpenghasilan paling tinggi adalah, jadi perekonomiannya ya, maksudnya itu yang paling tinggi perekonomiannya adalah A. Indonesia, B. Malaysia, C. Filipina, D. Singapura. Jawaban dari pertanyaan ini adalah D. Singapura. Oke, lanjut kita ke soal nomor 24. Bahasa resmi negara Filipina adalah A. Thai, B. Melayu, C. Tagalog, D. Khmer. Jawaban untuk pertanyaan ini adalah C, yaitu Tagalog.
Tagalog ya, bukan Tagalog. Ini salah ketik, Tagalog. Oke, masuk kita ke soal 25. Kepala pemerintahan Malaysia disebut atau dipanggil A. Presiden, B. Raja, C. Sultan, D. Yang di-Pertuan Agung. Maka jawabannya adalah D. Yang di-Pertuan Agung. Masuk kita ke soal yang nomor 26, yaitu isian pendek. Bunga nasional Malaysia adalah bunga kembang sepatu. Di Malaysia, bunga kembang sepatu ini disebut sebagai bunga titik-titik. Nah, kalau di Indonesia, nama bunga nasional Malaysia itu adalah kembang sepatu. Tapi di Malaysia namanya adalah bunga raya. Ini namanya bunga raya ya kalau di Malaysia. Tapi bunganya satu jenis dengan bunga kembang sepatu, atau memang bunga kembang sepatu di Indonesia disebut. 27. Negara terakhir yang bergabung dengan ASEAN adalah Masuk kita ke soal nomor 27. Negara terakhir yang bergabung dengan ASEAN adalah negara Kamboja. Oke, jadi negara terakhir itu Kamboja ya. Untuk soal 28, pertanyaannya adalah ibu kota Vietnam adalah titik-titik. Siapa yang tahu ibu kota Vietnam? Ya, ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Lanjut kita ke soal berikutnya, yaitu soal SPDP. Dan ini pada soal kita masuk ke nomor 29. Pertanyaannya adalah, selain plastisin, bahan lain yang bisa digunakan untuk membuat patung adalah A. Kayu dan plastik, B. Batu dan plastik, C. Kayu dan batu, D. Batu dan plastisin. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Kayu dan batu. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 30. Bahan untuk membuat patung yang berasal dari sumber daya hutan adalah A. Batu, B. Kayu, C. Plastisin, dan D. Tanah liat. Maka jawabannya adalah B, yaitu kayu. Oke. Lanjut nomor 31. Patung dicat ketika kondisi patung dalam keadaan A. Diadon, B. Dibentuk, C. Basah, D. Kering. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah D. Kering. Pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 32. Tanah liat dan plastisin merupakan bahan pembuatan patung yang termasuk bahan A. Bahan lunak, B. Keras, C. Encer, D. Lembek.
Maka jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu lunak. Nah, sekarang kita masuk ke isian pendek dari SPDB ini. Soal ke-33 atau nomor 33, patung termasuk karya seni titik-titik dimensi. Jadi, karya seni berapa dimensi? Jawabannya adalah 3. Kenapa 3 dimensi? Karena patung memiliki tinggi, berat, dan bisa diraba atau juga memiliki lebar. Tidak seperti lukisan. Kalau lukisan dia tidak mempunyai berat, tinggi, ataupun lebar. Nah, sekarang kita masuk ke 34. Nomor 34 yaitu membuat patung membutuhkan keterampilan titik-titik. Maka jawabannya adalah keterampilan tangan. Karena pada umumnya orang membuat patung menggunakan tangan untuk membentuknya ya. Maka jawabannya di sini adalah tangan. Untuk soal yang terakhir atau yang nomor 35, pertanyaannya adalah campuran warna merah dan kuning akan menghasilkan warna. Jawabannya adalah warna oranye atau oranye. Ya. Oke, Ananda semua, sudah kita jawab 35 soal dari tema 1 kelas 6, yaitu selamatkan makhluk hidup. Nah, dari 35 soal ini terdiri dari 5 pembelajaran, yaitu PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SPDP. Dan masing-masing pembelajaran tadi terdiri dari 4 soal adjektif dan 3 soal isian pendek. Dan semua telah kita jawab dengan baik, benar, dan tepat. Untuk itu, karena kita sudah selesai membahas soal kita, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup untuk kelas 6 SD, maka Ibu akhiri video Ibu kali ini, dan Ibu harap video ini dapat bermanfaat buat Ananda semua. Jangan lupa like dan subscribe video Ibu agar Ananda semua tidak ketinggalan dengan video Ibu yang baru. Dan jangan lupa juga tunggu Ibu dengan video berikutnya, yaitu pembahasan soal PAS tema 2. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Ibu cukupkan sampai di sini dulu. See you next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.